Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajin Pari. Di sini saya akan mempresentasikan dari analisis manajemen risiko pada objek perusahaan yaitu PT Indofood. Di sini ada beberapa daftar isi dari presentasi ini. Ada fenomena, rasio keuangan, konsep risiko, tata kelola perusahaan berbasis manajemen risiko, ada standar manajemen risiko, ada jenis serta pengendalian risiko, ada risk culture dan pengendalian risiko. Yang pertama itu ada fenomena. Berdasarkan berita yang saya dapat dari internet, bahwasannya laba Indofood perusahaan merosot 14,10% pada kuartal 3 pada tahun 2022 terimbas perlambatan ekonomi global. PT Indofood sukses makmur membukukan penurunan laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas industri sektor sekitar 14,1% menjadi 4,64 triliun pada periode September 2022. Berbeda pada periode sama di tahun sebelumnya, laba bersih PT Indofood senilai 5,4 triliun. Jadi pada periode yang sama pada tahun 2021 awalnya itu laba Indofood senilai 5,4 triliun. Tetapi pada tahun 2022 pada kuartal yang sama turun menjadi 4,64 triliun. Kenapa ini bisa terjadi? Eh, Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Mungkin salah satunya itu terjadi karena adanya suatu fenomena yang mempengaruhi dari perusahaan. Fenomena tersebut yaitu bisa terjadi antara perang Rusia dan Ukraina, di mana pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara pengimpor gandum sebesar 11,17 juta ton dan 2,9 juta ton berasal dari Ukraina. Tercatat, harga gandum naik sekitar 5,35% menjadi 9,84 dolar Amerika Serikat per gantang atau sekitar 140.712 rupiah. Angkanya ini merupakan yang tertinggi pada tahun 2000, sejak tahun 2008. Di tahun 2020 saja harganya tidak tembus 6 dolar Amerika Serikat per gantang. Harga gandum yang melonjak memperburuk harga pangan yang memang sudah tinggi sebelum konflik berkecamuk. Artinya terbatasnya pasokan gandum akan mendorong beberapa harga pangan dunia naik, utamanya yang berbahan baku gandum, baik sereal, roti maupun instan. Jadi dari naiknya harga gandum ini bisa jadi mempengaruhi merosotnya laba input. Selanjutnya ada rasio keuangan. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari 5 analisis rasio keuangan, yaitu ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, profitabilitas, dan rasio valuasi. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yaitu merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi. Dengan kata lain, likuiditas dapat menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang dimiliki. Ada 4 pengukuran di rasio likuiditas. Ada current ratio, quick ratio, cash ratio, dan WCTAR atau working capital to total asset ratio. Ini merupakan hasil dari pengukuran rasio likuiditas yang diukur dengan 4 rasio tersebut, di mana saya membandingkan dengan eh, laporan keuangan perusahaan PT Indofood 3 tahun terakhir, yaitu 2022, 2021, dan 2020. Berdasarkan current ratio mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan kewajiban jangka pendeknya. Namun perlu diperhatikan bahwa current ratio yang terlalu tinggi
dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan asetnya secara efisien. Berdasarkan quick ratio mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2022, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa harus bergantung pada persediaan. Berdasarkan cash ratio mengalami peningkatan dari 2020 hingga 2022, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cadangan kas yang lebih baik atau lebih besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan berdasarkan working capital total asset ratio mengalami peningkatan dari 2020 hingga 2022, menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan efisiensi penggunaan asetnya dalam kegiatan operasionalnya. Secara keseluruhan, dari tahun 2020 sampai 2022, perusahaan PT Indofood menunjukkan peningkatan dalam semua rasio likuiditasnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan memanfaatkan asetnya dengan lebih efisien. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini merupakan ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utang dalam jangka panjang, baik melalui sumber daya internal maupun eksternal. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengolah risiko keuangan dan memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Ada 4 pengukuran dalam rasio solvabilitas. Ada total debt to total asset, total debt to total equity to total asset, dan time interest ratio. Nah, ini merupakan hasil dari analisis rasio solvabilitas dengan 4 alat ukurnya yang tadi. Yang pertama itu berdasarkan debt to total asset mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, bahwa menunjukkan perusahaan mengandalkan utang lebih besar dalam pembiayaan asetnya. Ini bisa menunjukkan peningkatan risiko karena semakin besar persentase aset yang dibiayai oleh utang, maka semakin besar juga risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Lalu berdasarkan debt to total equity mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2021, menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan utang lebih besar dalam membiayai ekuitasnya, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022. Ya, yang selanjutnya itu berdasarkan total equity to total asset. Terjadi fluktuasi kecil, perusahaan berhasil mempertahankan rasio ekuitas terhadap asetnya dalam kisaran yang relatif stabil. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis ekuitas yang kuat untuk mendukung operasi. Lalu berdasarkan time interest earned ratio, terjadi penurunan dari tahun 2020 hingga 2022. Rasio ini masih menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup besar untuk membayar bunga pinjamannya. Nah, dapat disimpulkan dari rasio solvabilitas ini, secara keseluruhan, perusahaan PT Indofood menunjukkan kinerja solvabilitas yang relatif baik secara periode yang dianalisisnya. Namun, peningkatan dalam rasio utang terhadap aset dan ekuitas perlu dipantau yang lanjut untuk memastikan bahwa perusahaan tidak mengalami tekanan finansial yang berlebihan. Selain itu, penurunan signifikan dalam time interest earned ratio dari tahun 2020 sampai 2022 perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk memastikan berlangsung operasional perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya atau memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dalam bidang kunculan, penagih utang, dan bidang lainnya. Ada 6 alat pengukuran dalam rasio aktivitas. Ada total asset turnover, receivable turnover, receivable collection period, inventory turnover, average day inventory, dan fixed asset turnover. Ini merupakan hasil analisis rasio aktivitas berdasarkan alat pengukuran rasionya. Yang pertama itu berdasarkan total asset turnover. Peningkatan dari tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengolah aset untuk menghasilkan penjualan. Mempertahankan rasio ini pada tahun 2022 menunjukkan konsistensi dalam penggunaan aset untuk memaksimalkan pendapatan. Berdasarkan receivable turnover, perusahaan berhasil mempertahankan rasio yang relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2022,
menunjukkan bahwa mereka efisien dalam mengolah piutang. Lalu berdasarkan receivable collection period, perusahaan berhasil memperpendek periode pengumpulan piutang dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam manajemen piutang. Selanjutnya, berdasarkan inventory turnover, penurunan dari tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan bahwa perusahaan lebih lambat dalam mengelola persediaannya. Lalu berdasarkan average day inventory, penambahan dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjual persediaannya. Dan yang terakhir berdasarkan fixed asset turnover, peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Mempertahankan rasio ini pada tahun 2022 menunjukkan konsistensi dalam penggunaan aset tetap untuk memaksimalkan punya pendapatannya. Lalu dapat disimpulkan secara keseluruhan perusahaan mengalami fluktuasi dalam kinerja aktivitas selama periode analisis, di mana terdapat peningkatan dalam penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan dan manajemen piutang. Namun, terdapat penurunan dalam manajemen persediaan yang perlu diperhatikan. Dengan memantau rasio-rasio ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Lalu ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dan pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Ada 6 pengukuran, ada profit margin, net profit margin, operating ratio, rate of return on asset, rate on investment, dan earning per share. Nah, ini merupakan hasil analisis rasio profitabilitas berdasarkan alat ukurnya. Yang pertama itu berdasarkan gross profit margin, terjadi fluktuasi kecil. Perusahaan berhasil mempertahankan laba kotor yang relatif stabil dalam presentasi pendapatan mereka. Yang kedua itu berdasarkan net profit margin, penurunan dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan pada profitabilitas bersih mereka. Mungkin disebabkan oleh peningkatan biaya operasional atau faktor lainnya. Lalu ada operating ratio. Penurunan dari tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan harus mengolah biaya operasionalnya yang lebih efisien. Yaitu berdasarkan rate return on asset, terjadi fluktuasi, perusahaan berhasil mempertahankan tingkat pengembalian yang relatif stabil pada asetnya. Lalu selanjutnya berdasarkan ROI, terjadi fluktuasi. ROI pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini memungkinkan menunjukkan adanya faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi kinerja investasi perusahaan. Selanjutnya berdasarkan ROE, terjadi fluktuasi perusahaan berhasil mempertahankan tingkat pengembalian yang relatif stabil pada aktivitasnya. Lalu selanjutnya berdasarkan earning per share, terjadi fluktuasi signifikan dalam earning per share dari tahun 2020 hingga 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, perusahaan mengalami fluktuasi dalam kinerja profitabilitasnya selama periode yang dianalisis. Meskipun terdapat penurunan dalam beberapa rasio pada tahun 2022, perusahaan masih mempertahankan tingkat profitabilitasnya yang relatif stabil. Analisis lebih lanjut dan pemantauan terus-menerus diperlakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada rasio valuasi. Rasio valuasi ini adalah rasio keuangan di mana kita menghubungkan kesehatan keuangan perusahaan dengan nilai pasarnya. Ada 2 pengukuran dalam rasio valuasi, ada price earning ratio, dan yang kedua itu ada MPV ratio. Ini merupakan hasil analisis rasio valuasi berdasarkan alat ukurnya. Nah, perusahaan mengalami fluktuasi dalam rasio penilaian selama periode yang dianalisis. Price earning ratio
yang tinggi menunjukkan ekspektasi yang tinggi dari investor terhadap kinerja dan pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. Lalu penurunan dalam MBP ratio menunjukkan bahwa pasar menilai saham perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku ekuitasnya. Analisis lebih lanjut dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dan persepsi pasar terhadap perusahaan. Selanjutnya ada konsep resiko. Konsep resiko itu yang pertama itu ada manajemen risiko, di mana merupakan suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Konsep risiko ini dimulai dari hazard, peril, dan loser. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Contohnya dalam eh, penerapan di PT Indofood. Hazard ini contohnya seperti terjadinya korsleting listrik, korsleting SIG di eh, suatu gudang perusahaan PT Indofood, di mana korsleting listrik ini akan eh, kemungkinan terjadinya peril, di mana peril itu suatu peristiwa kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian, di mana peril tersebut merupakan kebakaran, di mana maka dari hajat yang awalnya itu terjadi korsleting listrik, lalu akan berbuah kebakaran, menghasilkan kebakaran dari korsleting listrik tersebut. Terus yang ketiga itu ada loser, maka merupakan kerugian yang diderita terjadi akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Jadi akan terjadi kerugian dari kebakaran yang di, kebakaran yang ditimbulkan dari sikon statistik tersebut. Selanjutnya berdasarkan ada tata kelola perusahaan berbasis manajemen risiko. Penerapan GCG di PT Indofood. Penerapan GCG di Indofood sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada berdasarkan website resminya. Yang pertama itu ada aspek transparansi, perusahaan menyediakan informasi tepat waktu, jelas, akurat, dapat dibandingkan dan mudah diakses pemangku kepentingannya. Yang kedua ada aspek akuntabilitas, perusahaan membuat perincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan selaras dengan visi, misi, value, dan strategi perusahaan. Yang ketiga ada aspek tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan, mendukung kesinambungan usaha jangka panjang, sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Lalu ada independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima ada kesetaraan, dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Lalu ada standar manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. ISO 31000 merupakan standar acuan untuk mengelola manajemen risiko pada sebuah organisasi atau perusahaan. Standar ini dibuat oleh dan diperkenalkan oleh International Organization for Standardization. Setiap aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan memiliki beragam risiko yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, mulai dari kerugian non-finansial maupun finansial, bahkan menimbulkan risiko kebangkrutan. Sehingga sebagai antisipasinya, organisasi dituntut untuk mengelola risiko yang dihadapi dengan optimal. Berdasarkan analisis saya, bahwa PT Indofood ini sepertinya tidak memakai standar manajemen risiko ISO 31000. Berdasarkan pendapat saya, memang ISO 31000 ini sangatlah penting untuk diterapkan di suatu perusahaan, tapi tidak semua perusahaan mempunyai standar manajemen risiko ini. Ada manfaat jika perusahaan
menerapkan ISO ini, standar manajemen risiko ini, yaitu dapat membantu organisasi meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan, meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman, serta secara efektif mengelola dan menggunakan sumber daya untuk penanganan risiko. Jadi PT Indopod ini tidak memakai standar manajemen risiko ISO 31000, tetapi PT Indopod mempunyai standar manajemen risikonya tersendiri. Dikarenakan PT Indofood merupakan perusahaan yang menghasilkan produk makanan, maka senantiasa menerapkan good manufacturing practice yang menghasilkan produk makanan untuk memastikan produk dibuat dengan proses higienis dan menghasilkan kualitas terbaik. Maka dari itu, standar manajemen risiko PT Indofood berdasarkan ISO 9001, di mana ini merupakan sertifikasi sistem manajemen mutu yang bermanfaat dalam peningkatan performa organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan daya saing organisasi. Lalu ada dan ISO 22000, di mana merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dan proses produksi produk makan dan minuman. Setiap jenis produk, baik makanan ataupun minuman, harus dibuatkan rencana proses dan pengendaliannya. Lalu ada sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis and Control Point, di mana ini merupakan salah satu sertifikasi penting yang dimiliki oleh perusahaan produsen pangan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi sesuai dengan standar jaminan mutu. Tidak sedikit dari konsumen atau pihak ketiga yang melek melihat sertifikasi ini pada sebuah perusahaan. Dan serta beberapa fasilitas produksi lainnya yang memperoleh sertifikasi ISO 14000. Nah, di mana ISO 14000 ini mengacu pada serangkaian standar sukarela di bidang lingkungan. Rangkaian standar ISO 14000 ini menyangkut sejauh mana perusahaan meminimalkan efek berbahaya pada lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya dan terus memantau dan meningkatkan kinerja lingkungannya sendiri. Jadi, kesimpulannya bahwa PT Indofood ini tidak memakai ISO 31000, tetapi mempunyai standar risikonya sendiri, yaitu ada ISO 9001, ada ISO 22000, lalu ada HACCP dan ISO 14000. Selanjutnya ada jenis-jenis serta pengorganisasian risiko. Nah, jenis-jenis serta pengorganisasian risiko pada PT Indofood yaitu yang pertama risiko keamanan pangan. Sebagai produsen makanan olahan dalam kemasan dan memiliki konsumen dari segala usia, perseroan menghadapi risiko yang berhubungan dengan keamanan produk barang jadi yang dipasarkan. Walaupun perseroan tersebut telah memperhatikan faktor higienis makanan dan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa produk makanan tersebut dapat tercemar ataupun terkena isu negatif lainnya. Apabila terjadi, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan. Yang kedua itu ada risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku di pasar internasional, terutama gandum, yang digunakan untuk memproduksi tepung terigu grup Bugasari, dan bahan baku lainnya yang diimpor seperti SMP dan resin, bahan baku untuk pembuatan kemasan. Fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perseroan. Walaupun perseroan dapat menaikkan harga jual produknya, akan tetapi perseroan tidak dapat secara langsung meningkatkan harga jual produk sedemikian rupa sejalan dengan kenaikan harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap uang asing. Lalu ada risiko peningkatan kompetensi pada segmen usaha. Sebagian besar produk perseroan menghadapi kompetensi baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Tidak dapat dipastikan bahwa kompetitor tidak akan melakukan upayanya dalam berkompetensi untuk meningkatkan pangsa pasar, atau tidak akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Peningkatan kompetensi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perseroan mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Lalu yang keempat ada risiko suksesi
dan keterampilan tenaga kerja. Kesuksesan perseroan tidak luput dari faktor ketersediaan tenaga kerja yang handal untuk terus dapat melakukan yang terbaik serta mendukung budaya untuk terus berinovasi agar memperoleh hasil yang unggul. Oleh karena itu, perseroan menyadari risiko kegagalan pengembangan karyawan atau mempertahankan tenaga kerja bertalenta dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan perseroan secara nyata. Terakhir itu ada risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Letak Indonesia berada di zona pertemuan dari 3 lempengan bumi utama yang berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut, dan letusan gunung berapi. Hal ini dapat terjadi di luar kendali perseroan dan dapat membahayakan keselamatan karyawan, merusak fasilitas, dan mengganggu jalur distribusi. Walaupun risiko ini tidak terdampak negatif secara langsung terhadap kegiatan usaha perseroan di masa lampau, tetapi bencana tersebut dapat berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, yang secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap perseroan. Selain itu, beberapa kegiatan usaha dan hasil operasi perseroan juga tergantung pada iklim dan kondisi cuaca. Yang terakhir itu ada risk culture. Budaya risk atau risk culture merupakan perilaku semua personil berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Persepsi terhadap risiko tersebut akan terrefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil dan cara melakukan pekerjaan. Budaya risk berpedoman pada nilai-nilai dasar Indofood guna mendorong perilaku karyawan yang sejalan dengan visi dan misi perseroan. Nilai-nilai yang dianut oleh perseroan PT Indofood ini yaitu disiplin, integritas, menghargai kesatuan, keunggulan, dan inovasi. Dan yang kedua ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko pada PT Indofood. Perseroan menyadari bahwa penerapan sistem manajemen risiko yang memadai sangat penting untuk menghadapi beragamnya risiko kegiatan usaha. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dapat menghambat risiko dalam pencapaian tujuan usahanya dapat dimitigasi dengan baik. Perseroan menjalankan pengelolaan terhadap risiko dengan menerapkan Enterprise Risk Management atau ERM yang telah dijalankan di seluruh bagian organisasi. Direksi bertanggung jawab dan memegang peranan penting dalam suksesnya implementasi program manajemen risiko. Top-down assessment diberikan oleh direksi untuk memberikan kesadaran terhadap risiko-risiko high level. Dan sejalannya dengan itu, bottom-up assessment juga dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan prosedur ERM, di mana setiap anak perusahaan dan unit perusahaan bertanggung jawab atas penilaian risiko yang dilakukan dan melaporkannya kepada direksi atau direksi entitas anak dan unit usaha terkait. Asesmen yang dilakukan dari dua arah tersebut memberikan keleluasan kepada direksi dan manajemen untuk melakukan identifikasi, pengaturan, dan mitigasi terhadap risiko-risiko high level maupun operasional. Tim corporate RM melakukan konsolidasi atas risiko-risiko utama perusahaan dan membuat laporan yang diberikan kepada direksi atau komite audit untuk ditelaah setiap semester. Divisi internal audit melakukan penelaahan yang independen melalui penugasan audit rutin untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa risiko-risiko telah teridentifikasi dan langkah-langkah mitigasi berjalan dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.